Abah terkait pendidikan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi. KDM Kang Deddy Mulyadi. Loh, ini menarik. Kebetulan saya mau cerita ya, Kang Deddy Mulyadi itu dekat dengan Pak Prabowo yang membawa saya. Coba dilihat di podcastnya Kang Deddy. Jadi pas Pak Prabowo kesini, Kang Deddy itu lihat YouTube, loh kok ada Pak Prabowo ke tempatnya Gus Miftah. Akhirnya dia WA, Bah, Pak Prabowo ke tempatnya Abah. Iya. Tak telepon. Kenapa Kang? Kok saya pengen kenal dengan Pak Prabowo, pengen deket, dia bilang. Ya sudah ketemu Pak Prabowo di Jakarta. Tak bawa ke Jakarta, alhamdulillah dia akhirnya menjadi gubernur. Salah satu asbabnya yaitu kemarin program itu Kang Deddy itu sempat WA saya. Nah, ada WA-nya di HP saya. Bah, bagaimana menurut Abah tentang program saya mengirim anak-anak nakal ke barak militer? Bukan militerisme atau militerisasi. Pendidikan di barak militer itu bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak militer. Harus paham dulu Bang. Diksinya harus tepat. Kalau militerisme atau militerisasi kan bahaya. Ini bukan militerisme, ini bukan militerisasi. Saat itu WA Abah ke Kang Deddy apa? Kang, coba dibaca. Saya nulis begini, di balik anak nakal ada jiwa yang minta disentuh. Barak militer ala KDM, sebuah renungan. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Beliau ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Artinya apa? Deddy Mulyadi memahami itu. Maka saya mengapresiasi, saya mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Alasan saya apa? Alasannya sederhana. Saya banyak berkomunikasi dengan Kang Deddy soal program ini. Program ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Program ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan harapan, untuk membangun harapan. Disinilah Islam itu hadir, membina dengan hikmah, kasih sayang dan sabar. Maka saya bilang, kita berikan mereka satu, keteladanan dari pemimpin dan pembina yang soleh. Dua, kegiatan yang membentuk tanggung jawab. Tiga, doa yang tidak henti dari orang tua. Empat, semangat dalam perubahan dan pembinaan. Maka barak militer ini bukan buangan, tapi taman asuhan. Bukan tempat hukuman, tapi tempat perbaikan. Insya Allah dari sini akan lahir generasi-generasi hebat untuk menuju Indonesia emas. Pagi, bisa mandi, bisa merapihkan tempat tidurnya, bisa salat subuh, bisa sarapan, dan ke sekolahnya bisa berjalan kaki. Untuk apa? Agar kaki anak-anak kita kokoh, agar jantungnya sehat, agar napasnya panjang, agar keringatnya keluar. Kalau orang berkata dia tidak bisa menikmati istirahat pagi-pagi, dia masih ngantuk, menurut saya tidak. Bukankah pesantren mengajarkan baca kitab setelah salat subuh? Bukankah guru-guru kiai-kiai masyhur kita yang ngerti betul tentang bagaimana makna pendidikan dan melahirkan banyak orang soleh mengajarkan momentum subuh sebagai bagian dari pendidikannya? Bukankah di pesantren-pesantren anak dibangunkan tengah malam untuk tahajud? Bukankah pesantren tahun 80-an, tahun 70-an meletakkan batok kelapa
sebagai ganjal kepalanya. Yang dilahirkan anak-anak soleh. Anak-anak soleh jangan hanya dipahami oleh makanan yang bergizi, jangan hanya dipahami berbagai teknologi, tapi anak soleh akan lahir dari spiritualitas yang memadai. Pendidikan kita hari ini, guru-guru kita hari ini, kepala sekolah kita hari ini melupakan makna spiritualitas. Pendidikan terlalu berfokus pada materialitas, berbasis angka dan berbasis proyek. Orang tua memahami anaknya hanya materialitas, motornya bagus, mobilnya bagus, bajunya bagus, HP-nya bagus, tapi dia lupa tidak pernah berpuasa untuk anak-anaknya. Dia lupa tidak pernah berpuasa saat anak-anaknya kenaikan kelas. Dia lupa tidak berpuasa saat anaknya ujian. Dia lupa tidak bangun malam melihat ketika anak-anaknya tidur apa yang diigaukan. Kita lupa hidup diukur hanya batasan material. Untuk itu peristiwa Idul Kurban bukan hanya peristiwa memotong sapi, tetapi yang paling utama, mari kita potong anggaran kita, potong anggaran para pejabat, potong anggaran semua pemangku kepentingan negara, berikan untuk pembangunan jalan, berikan untuk pembangunan rumah rakyat miskin, berikan untuk subsidi anak-anak yatim, berikan untuk membangun jaminan kesehatan bagi warganya. Pejabat jangan hanya dinilai berapa kurban yang dipotong, tapi pejabat dinilai berapa anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Andai kata gubernur kurbannya 10 ekor hanya bisa dinikmati oleh sekitar 5.000 kepala keluarga, artinya sangat kecil. Tapi andai kata gubernur menyisihkan 5 triliun anggaran untuk rakyat, dari memotong seluruh belanja pegawainya, dari memotong seluruh anggaran perjalanan dinasnya, dari memotong seluruh pakaian dinasnya, dari memotong seluruh anggaran yang tidak mesti dilakukan yang itu juga, itu jauh lebih bermakna dibanding hanya 10 ekor sapi yang dipotong. Untuk itu saya mengucapkan pagi hari ini rasa bahagia bisa bertemu dengan semua yang hadir. Terima kasih pengorbanannya para RT yang tanpa gaji tetap mengabdi. Terima kasih pengorbanannya para RW yang gajinya kadang setahun sekali tapi tidak pernah mengundurkan diri. Terima kasih pengorbanannya para linmas, hansip, seluruh orang-orang yang bekerja di desa yang tidak pernah memperhitungkan uang yang dia keluarkan atau belanja yang dia lakukan tidak seimbang dengan yang dia dapatkan. Mari kita bersama-sama para pejabat, para camat, para kepala dinas provinsi, Pak Bupati, anggota DPRD kabupaten, provinsi dan semuanya, mari kita tauladani mereka, orang pejabat-pejabat kecil di daerah yang menjadi tumpuan seluruh harapan. Usianya sudah tua, tidak pegang laptop, tidak pegang HP, tidak ada yang satupun yang mau mengganti karena tidak ada duitnya. Semoga mereka memberikan ketauladan bagi kita. Hari ini kita mentauladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita menauladani sifat Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini kita menauladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sifat-sifat itu harus hidup dalam perilaku hidup kita. Seluruh sifat-sifat itu harus hidup dalam perilaku dan langkah kita. Kalau Sayyidina Ali memadamkan api, memadamkan lampu ketika menerima tamu di rumahnya karena lampu yang digunakan itu menggunakan anggaran negara, kenapa kita masih menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi kita? Kalau Nabi Muhammad SAW membiarkan Siti Fatimah tidak dikirim gandum selama 3 hari 3 malam padahal dia tidak memilikinya, karena Nabi Muhammad waktu itu melindungi orang-orang yang dalam tawanan. Kenapa kita menjabat memberikan motor dinas bagi anaknya di sekolah atau pacaran? Kenapa kita mobil dinas dipakai rekreasi? Kenapa kita masih juga menggunakan belanja dinas untuk kepentingan pribadi? Kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, peristiwa itu tidak mesti kita lakukan.
Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan diri sebagai seorang pemimpin yang menggunakan baitul mal untuk kepentingan negaranya, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan bersama saya, insya Allah di Cirebon 3 tahun ke depan tidak akan lagi ada jalan berlubang. Kalau jalan berlubangnya saja sudah tidak ada, apalagi lubang yang berjalan. Insya Allah dengan kepemimpinan Bupati Imron dan saya, tidak akan ada lagi anak yang tawuran, tidak akan ada lagi anak yang melempari rumah orang karena terlibat geng motor. Sikap apa yang harus kita lakukan? Sikap yang harus kita lakukan adalah sikap yang Nabi Khidir. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Nabi Khidir itu membunuh anak-anak. Apa maknanya? Apakah betul Nabi Khidir membunuh anak-anak? Walau alam. Tetapi tafsirnya dalam pemahaman yang saya miliki, pesan moralnya adalah bahwa bunuhlah perlakuan buruk anakmu ketika dia masih kecil. Jangan dibiarkan sifat buruk itu terus membesar, karena kamu tak akan mampu mengendalikannya. Padamkanlah api ketika masih kecil, karena ketika api sudah membakar rumah, maka kita harus panggil damkar. Selesaikanlah masalah ketika kecil. Ketika jalan lubangnya satu, segera ditambal. Ketika ada sampah yang tertumpah hanya 3 lembar, maka pungut. Ketika ada paku di pinggir jalan, maka pungutlah. Karena apa? Karena ketika diinjak orang, orangnya kena titanus, kemudian dia bisa meninggal, dan dia bisa meninggalkan istri dan janda, anak yang yatim. Selesaikanlah masalah ketika belum terjadi. Peristiwa gunung kuda ada di dalam diri kita. Ketika ada gejala, saya sudah mengingatkannya, tak menggubrisnya. Ketika runtuh bangunan, 20 orang meninggal, berapa puluh anak yang kehilangan ayahnya, yang besok menjadi yatim. Tetapi negara insya Allah turun untuk melindungi mereka dari biaya hidupnya, sekolahnya dan pendidikannya. Karena negara adalah ayah bagi anak-anak Indonesia. Negara adalah ayah bagi rakyatnya. Dan negara harus tampil menjadi orang tua dalam setiap derita rakyat yang dialaminya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Pesan saya pada seluruh warga, kembalilah pada diri kita. Kita tidak akan maju hidup ini tanpa menggunakan diri kita. Pakailah baju yang nyaman untuk badan kita. Jangan suka pakai baju orang lain yang belum tentu cukup ukurannya dan belum tentu nyaman dipakainya. Baju yang bagus menurut orang Eropa belum tentu bagus menurut orang tonjong. Orang Eropa pakai jas, pakai dasi karena udaranya -5 derajat. Memang harus pakai jas, pakai dasi. Tapi kalau orang tonjong pakai jas, pakai dasi nebang tebu, maka akan menjadi pakailah baju sesuai dengan ukuran kita. Artinya apa? Berikanlah makanan sesuai dengan ukurannya. Berikanlah makanan sesuai dengan tingkatannya. Orang tonjong makannya apa, sesuaikan. Terakhir, mari kita sama-sama membereskan berbagai perilaku kriminal. Dan termasuk saya malah ngomong dengan wali kota Bandung, wali kota Cirebon. Kata wali kota Cirebon di sini, perdanya perda 0 alkohol. Saya katakan di perdanya 0 alkohol, saya tahu, tapi di pinggir jalannya cium berantakan di mana-mana. Minuman oplosan yang sudah dikonsumsi oleh anak-anak kita. Janganlah jadi pemimpin bangga dengan peraturan yang dibuat, tetapi banggalah dengan kenyataan yang dilihat dalam setiap waktu. Ambillah tindakan-tindakan yang tegas, karena hari ini negeri ini perlu ketegasan. Terakhir, yang harus dibenahi bukan anak-anak, tetapi orang tuanya juga harus dibenahi. Bapak dan ibunya juga harus dibenahi. Saya, anak-anak yang kemarin ikut barak militer, banyak yang ngeluh pada saya karena bapak dan ibunya tidak bersahabat di rumahnya. Mereka tidak mengerti psikologinya. Dan saya katakan, kalau kemarin ada yang dibarakan adalah anak-anak yang nakal, bisa jadi saya akan membarakan ibu dan bapaknya yang tidak bisa menurut.
Ini yang harus dilakukan. Bisa jadi nanti kubu-kubu yang tidak melayani rakyat akan saya barakan juga. Bisa jadi pegawai Pemprov yang malas akan saya barakan juga. Itu saya ucapkan terima kasih. Baru saya kali ini melihat di masjid ada tepuk tangan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kurang tonyo, mudah-mudahan sing tentrem ayem. Gemah lima repeh rapi kacai jadi salui kadarat jadi salonggak sareundeuk sainggel sabobot sapi anean. Mudah-mudahan kurang tonjong imah nasing parage. Baju nasing warete. Pamajikanana sing jarang reuneng. Hari jeung dikeureuyeun. Mudah-mudahan budakna sing calage, sing balage, sing balena, sing palinter, sing salingeur. Bagia Idul Adha mugia kuning hati leak mana bagia turun dituduh. Bumi manjing kalangitna di langit siap hujanan lembur subur kota Bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya alhamdulillah tadi kita sudah menyimak ya, yang mana Kang Deddy Mulyadi Nibata Ustaz Gus Miftah ya teman-teman, yang mana ternyata Kang Deddy sering menghubungi Gus Miftah ya, sering menanyakan pendapat tentang kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan Gus Miftah pun meresponnya dengan baik ya teman-teman, dan mendukung penuh karena tahu Gus Miftah ya, Gus Miftah tahu kalau Kang Deddy adalah orang agamis ya, orang yang mana ya punya ilmu agama tetapi ya nggak ditunjukkan, maksudnya ya tertutup seperti itu ya teman-teman ya. Kita juga tahu ya bahwa setiap Kang Deddy pidato tuh ya sampai kita tuh merinding teman-teman ya. Dan tadi pun Kang Deddy Mulyadi ya menyampaikan ceramahnya ya di masjid ya, Masya Allah ya, penuh dengan ilmu ya, yang mana nasihat untuk para orang tua ya agar anaknya selalu bangun setiap subuh, salat subuh, terus sekolahnya harus jalan agar jantung sehat dan yang lainnya teman-teman. Intinya apa yang pidato Kang Deddy itu ya banyak ya yang harus kita kalau bisa dicontoh seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja video kali ini ya. Terima kasih yang sudah nonton, semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.